Dr. Sheryl, jadi saya adalah dokter yang akan memimpin dalam persalinan ibu pada hari ini. Jadi nanti saya akan memperhatikan terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda dari persalinan kedua, seperti adanya rasa dorongan yang seperti ingin mengerang, lalu adanya renggangan yang semakin meningkat pada area rektum dan juga vagina, lalu perineum yang tampak menonjol dan juga vulva dan sphincter ani yang terbuka. Dan di sini saya akan memastikan peralatan telah lengkap seperti oksitosin dan juga spray yang akan digunakan untuk menyuntikkan oksitosin pada ibu yang akan melakukan persalinan. Lalu saya akan memakai celumet plastik. Setelah memakai celumet plastik, saya akan melepas seluruh perhiasan seperti jembatan ataupun cincin dan segera melakukan cuci tangan ulang. Untuk pertama, saya akan masukkan terlebih dahulu cairan oksitosin pada spray. Dan sini tangan yang akan digunakan pada area spray akan menggunakan sarung tangan, tangan lainnya tidak perlu menggunakan sarung tangan. Saya akan mengambil sarung tangan dan juga masukkan kepada cairan lain, dan saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, saya akan bersihkan terlebih dahulu area dari vulva dan juga perineum dengan menggunakan kasar. Di sini saya akan bersihkan area vulva dan juga perineum dari gerakan atas menuju ke bawah, dari gerakan vulva menuju ke perineum. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Sebelum pemeriksaan dalam, saya akan memastikan ketuban telah pecah dan ibu nanti apabila terasa adanya kontraksi, nanti akan saya pimpin ya selama kontraksi yang akan berjalan selama persalinan. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Dan di sini rekan-rekan bukan lengkap, maka serviks sudah tidak teratur dan juga telah teradanya dari kepala dari bayi. Terus saya akan menunjukkan kembali sarung tangan telah digunakan pada cairan klorin dengan keadaan terbalik. Dan saya akan mengecek denyut jantung janin pada alat yang telah tersedia. Baik Ibu, untuk pembukaannya telah lengkap. Dan nanti ketika telah terasa ingin mengerang, ibu bisa menekan ya Ibu, dan saya akan meminta keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk mengerang, untuk membantu seperti arah jambak ke depan agar ibu terbantu dalam kondisi setengah duduk. Selama adanya rasa ingin mengerang, nanti akan saya pimpin ya Ibu. Dan apabila ibu belum merasa adanya rasa ingin mengerang selama 1 jam, maka ibu bisa berjongkok ataupun jalan ataupun memisahkan posisi pada posisi yang nyaman ya Bu. Dan di sini dikarenakan bayi telah meninggal dan juga telah membuka diameter dari vulva hingga 5-6 cm, maka saya meletakkan handuk kering, handuk bersih untuk melindungi bayi di atas perut ibu. Lalu saya juga akan meletakkan kain bersih yang dilipat dan juga saya akan meletakkannya seperti itu di bawah dari kantong bayi ibu. Dan saya akan membuka tutup pusat dan akan memperlihatkan kembali pengelolaan alat dan juga bahan. Lalu saya akan mengait kembali sarung tangan BTP pada kedua tangan. Jadi setelah telah terlihatnya kepala dari bayi dan juga yang telah membuka dari diameter vulva, saya akan melihat mengidentifikasi apakah adanya tali pusat yang terikat pada layar janin. Dan saya akan menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran traksi luas secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran traksi luas, saya akan pegang kepala bayi pada area epiparietal dan menganjurkan ibu untuk mengerang saat kontraksi. Di sini saya akan memegang bayi pada epiparietal dan juga saya akan mendorong menuju ke bawah untuk mengeluarkan
menggunakan dari bahu anterior, lalu selanjutnya saya akan mendorong ke atas untuk mengeluarkan bahu pada area posterior. Bahu lahir, saya akan menggeser tangan bawah ke arah perineum untuk menyangga kepala, leher, dan juga siku sebelah bawah, dan saya akan menggunakan tangan atas untuk menelusi dan memegang tangan siku sebelah atas. Lalu setelah badan juga lahir, tangan kiri akan menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Kemudian saya akan menyerutkan jari saya di antara kedua lutut janin. Setelah bayi lahir, saya akan melakukan clearance lintas apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan, dan juga apakah bayi bergerak aktif. Saya akan letakkan bayi pada perut ibu yang telah diletakkan hingga yang bersih, dan saya akan memberikan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya tanpa membersihkan vernix. Lalu saya akan mengganti handuk basah dengan handuk kering dan membiarkan bayi berada di atas seperti itu. Lalu saya akan mengecek uterus kembali untuk memastikan tidak ada bayi dalam uterus secara bulat dan diketahui adanya kelahiran ganda. Lalu tentunya dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, saya akan memberikan cairan oksitosin yang telah saya siapkan sebelumnya secara intramuskuler pada sepertiga ke atas bagian distal lateral, dan saya akan melakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit saya akan menjepit tali pusat dalam ukuran kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Lalu saya akan mendorong tali pusat ke arah distal dari ibu dan menjepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari ukuran pertama. Dengan tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit untuk melindungi dari perut bayi dan melakukan pemulihan tali pusat di antara dua rang yang telah dijepitkan sebelumnya. Lalu saya akan mengikat tali pusat dengan BTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali bahan tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Dan saya akan menyelimuti bayi dan juga ibu dan memasangkan tali pada bayi. Lalu saya akan meletakkan satu tangan pada tangan kiri saya pada perut ibu di atas dari simfisis untuk mendeteksi, dan tangan lainnya menegangkan tali pusat seperti menarik sedikit. Lalu setelah tulis kontraksi, saya akan menekan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri meletakkan uterus dengan hati ke arah dorsokranial seperti mendorongnya ke atas. Jika pasien tidak lahir dalam 30-40 detik, saya akan menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulang prosedur. Lalu saya akan melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga pasien terlepas dan meminta ibu mengeran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas. Mengikuti pola jalur lahir, kita melakukan tekanan dorsokranial. Setelah plasenta tampak dari vulva, setelah plasenta tampak dari vulva, saya akan meneruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Saya akan memegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Segera setelah terakhir, saya akan melakukan masas pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkular menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik. Saya akan memeriksa bagian paternal dan bagian fekal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan seluruh plasenta dan kotilodon dan selaput ketuban sudah mulai lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik yang telah tersedia. Evaluasi, saya akan mengevaluasi apakah ada penyebab laserasi pada vagina dan juga perineum dan melakukan penjahitan apabila terdapat laserasi pada area tersebut. Apabila laserasi menyebabkan pendarahan.
Lalu saya akan memastikan kita harus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan intravaginal. Dan saya akan memastikan bayi tetap melakukan kontraksi kulit pada dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam melakukan penimbangan dan pengukuran bayi, lalu saya akan memberi tes mata, antibiotikaprofilaksis, dan vitamin K1 atau vitamin intramuskuler di kaki kiri antarakatal. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, saya akan memberikan suntikan imunisasi hepatitis B di belakang antarakatal. Dan saya akan kembali memantau kontraksi dan juga pencegahan dari pendarahan intravaginal. Lalu saya akan mengajarkan ibu dan juga keluarga untuk melakukan massage uterus dan menjaga kontraksi yang dilakukan menggunakan bagian palma dari 4 jari, yaitu jari kedua sampai kelima. Dan saya akan mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan dari darah setelah dilakukan persalinan. Dan saya akan memeriksa nanti ibu dan keadaan kandung kami setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Dan saya akan memeriksa kembali bayi untuk memastikan bayi bernapas dengan baik. Setelah tindakan selesai, saya akan menempatkan semua peralatan bekas pakai pada larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Saya akan mencuci dan juga membilas peralatan setelah dekontaminasi. Saya akan membuang peralatan yang telah digunakan pada tempat sampah yang sesuai, dan saya akan membersihkan ibu dengan menggunakan air WC, bersihkan cairan ketuban, lendir, dan juga darah, dan saya akan membantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Lalu saya akan memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan 0,5. Lalu saya akan mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, dan saya akan melengkapi patografi.